Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cinta Dimanakah Engkau, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Mau beli apa? Nemuin seseorang bang, penting. Pacar ya? Ledek tukang ojek itu seraya tertawa di balik helmnya. Irsyad tak menanggapi ledekan tukang ojek tersebut. Hatinya saja sudah berbunga-bunga bagaimana nanti dia bertemu langsung dengan Anin, sang hujan hati. Tak berapa lama Irsyad hampir sampai ke tempat tujuan. Sepeda motor koplingan yang dinaikinya mau berbelok ke arah Tugu, tetapi Irsyad dengan cepat menyuruh ojek itu untuk berhenti. Loh, ada apa mas? Raut muka heran yang ditampakkan lelaki berkulit eksotis itu sedang melihat Irsyad menatap ke depan dengan alis bertautan. Tukang ojek tadi melihat ke arah pandangan Irsyad. Lelaki itu tidak tahu penumpangnya melihat siapa, karena di beberapa ruko tersebut banyak orang berlalu lalang. Mas, jadi masuk gak nih? Gak usah bang, antar aku ke terminal aja lah. Yaudah. Tukang ojek tadi langsung berbelok ke jalan raya menuju terminal. Dia tidak ingin mencampuri urusan penumpangnya. Terlihat wajah lelaki tampan tersebut berubah masam. Makasih bang, ucap Irsyad sembari membayar ongkos setelah sampai terminal. Sama-sama. Mata Irsyad memandang beberapa bus berderet rapi dengan kernetnya yang meneriaki tempat tujuan. Setelah menemukan bus dengan tujuannya ke kampung, dia langsung naik dan mencari kursi bagian belakang samping jendela. Barulah beberapa penumpang dengan tujuan yang sama masuk satu persatu, menduduki kursi yang semula kosong kini terisi penuh. Kernet tadi masuk ke duduk samping supir. Lalu bus yang ditumpangi Irsyad melaju dengan kecepatan sedang. Irsyad masih memikirkan Anin saat dia melihat gadisnya duduk berdampingan dengan Hasan di ruko tadi. Kerinduan yang tadinya membuncah langsung musnah dalam sekejap. Laki tua itu kenapa sih datang terus? Wah, bikin kesel aja. Dia ingin menghubungi Anin kalau dia pulang kampung hari ini, tetapi dirinya masih kesal. Nanti aja lah pas nyampe rumah. Dia pasti sibuk sekarang. Ponsel yang digenggamnya sejak tadi dia masukkan ke dalam saku jaketnya, dan netranya beralih melihat pemandangan di jendela dengan perasaan tak menentu. Dia yakin jika Anin adalah jodohnya, meski banyak penolakan yang gadis itu berikan. Akan tetapi Anin sengaja menutupi kegelisahannya saat Irsyad mendekat. Warna merah di pipinya yang sering bersemu kala Irsyad memuji menandakan ada rasa cinta untuk lelaki itu yang sengaja ditutupi. Kalau kamu jatuh cinta sama orang lain gak apa-apa, tapi satu hal yang harus kamu ingat, Nin. Selamanya aku bakalan ada buat kamu. Irsyad bermonolog sambil memejamkan matanya karena dilanda kantuk. 1 jam lebih perjalanan yang dilalui Irsyad sampailah ke terminal di kota tempat tinggalnya. Setelah itu dia akan mencari tukang ojek atau becak untuk mengantar ke kampungnya. Kalau dihitung jarak cukup jauh, apalagi sebagian jalan di kampung Irsyad belum sepenuhnya dipaving. Matanya mulai berpendar melihat pemandangan malam yang indah. Irsyad tak sempat mampir untuk makan karena masih memikirkan keadaan ibunya. Hanya roti seharga 5 ribuan yang saat ini mengisi perutnya. Sekitar setengah jam lebih Irsyad sampai kediaman yang sunyi. Dia gegas melepaskan sepatunya dan membasuh kakinya di keran air sebelum masuk rumah. Apa di dalam ada tamu ya? Kayaknya seru banget kalau ngobrol. Ibu kan sedang sakit. Irsyad mengucapkan salam setelah membuka pintunya. Dia langsung terbelalak dengan apa yang ada di hadapannya. Surprise! Makasih banyak ya kak. Sama-sama. Anin tersenyum dengan seorang wanita muda yang membeli beberapa majalah khusus anak-anak. Siapa yang tidak senang
jika barang jualannya diborong. Capek banget hari ini, keluh Anin dengan tangannya menyeka bawah matanya yang berkeringat. Nin, ini minum, ucap Hasan sembari menyodorkan minuman kaleng yang dingin. Dia sejak tadi duduk di kursi dan dia tidak pernah Alfa datang ke ruko Anin. Awalnya Anin merasa terbantu, namun lambat laun dia merasa risih karena banyaknya orang yang berkata bahwa Hasan itu pacarnya. Apalagi Anin melihat beberapa orang melihatnya dengan raut tak suka. Sampai kabar kedekatan Anin dengan lelaki yang umurnya cukup jauh dengannya didengar oleh Mia. 2 hari yang lalu Mia bertanya pada selepas makan malam. Saat itu Leo sedang terlelap di kamarnya. Tante dengar kamu dekat dengan seseorang. Siapa dia ya? Anin kikuk karena dia menganggap Hasan hanya sebagai pelanggan tidak lebih. Dia pelanggan Kutan. Ya memang tiap hari selalu datang, kadang bantu aku pas ruko mau tutup. Kalian gak pacaran seperti orang bilang? Enggak tante, mereka hanya melihat dari jauh aja. Kita hanya sebatas penjual dan pembeli. Seketika lamunan Anin buyar saat Hasan menepuk pundaknya. Maaf aku lancang. Kenapa akhir-akhir ini kamu sering melamun? Tanya Hasan sembari menutup rolling door. Gak apa-apa kok, jawab Anin dengan senyum yang dipaksakan. Ini kuncinya. Makasih udah bantu. Aku antar pulang ya Nin. Gak usah. Aku naik ojek aja. Tapi Nin, maaf, aku capek. Aku pengen cepat pulang, makasih. Anin berlari kecil ke arah Tugu dan menghampiri tukang ojek yang biasanya mangkal di pinggir jalan. Dia merasa bersalah memotong omongan Hasan. Tetapi Anin juga tidak mau berdebat hari ini. Dia biasanya membawa sepeda motor milik tantenya. Namun hari ini sepeda motor tersebut diservis ke toko servis langganan. Terpaksa Anin pulang pergi naik ojek. Sedangkan Hasan masih berdiri di tempatnya walaupun Anin sudah pergi dari tadi. Dia terpaku dengan ucapan Anin yang terlihat kesal kepadanya. Apa dia nggak nyaman dekat denganku ya? Beberapa hari ini kulihat dia murung terus. Makanya aku datang untuk menghiburnya, tapi dia malah kesel. Aduh. Hasan mengusap wajahnya dengan kasar. Dia tidak mengerti dengan cara berpikir wanita. Anin gusar melihat ponselnya tidak menerima panggilan telepon atau chat sama sekali malam ini. Biasanya sekitar jam 8 malam Irsyad akan menghubunginya rutin sebelum dia beranjak ke alam mimpi. Dia merasa kehilangan seseorang yang selama ini menghiburnya. Tumben Irsyad gak kelihatan beberapa hari ini. Apa dia sakit ya? Anin mencoba menghubungi Irsyad, tetapi suara operator yang selalu menjawab jika dirinya datang ke indekos milik Bu Warsi untuk menemui sahabatnya. Ya sangat tidak pantas jika seorang gadis bertemu di indekos laki-laki. Dia pun merebahkan badannya mencoba untuk tidur, namun matanya tidak bisa terpejam. Dia berganti posisi tengkurap malah kesulitan untuk bernafas. Aduh, aku bisa gila karena Irsyad nih. Dia di mana sih? Anin berjalan ke kamar mandi. Dia memercikan air ke wajahnya agar rasa kantuknya hilang. Akan tetapi yang dilakukannya malah tidak bisa memejamkan mata. Netranya kini seakan cerah. Anin sampai bingung. Perasaan apa ini ya? Gak mungkin aku jatuh cinta padanya. Aku hanya kangen. Karena beberapa hari ini gak ketemu batang hidungnya. Biasanya dia ke rukoku. Tapi apa karena Mas Hasan dia langsung cemburu gak nemuin aku ya? Masa dia beneran cemburu gara-gara Mas Hasan? Ih, tapi gak gini juga lah. Ditelepon gak diangkat. Apalagi suara operator yang terus menjawabnya. Di chat malah centang satu. Kayak anak kecil aja tuh ngambekan begini, imbuhnya. Anin mengingat kebersamaannya dengan Irsyad. Lelaki itu cukup romantis, perhatian, murah senyum, dan pahlawan buat Anin. Maka dari itu Anin sangat merindukannya saat ini. Mungkin semua ini salah Anin, karena kedua kali Irsyad menyatakan cintanya, tetapi dia tolak karena sebuah alasan yang tak logis. Anin hanyalah manusia biasa yang bisa trauma dan takut jika masa lalunya terulang kembali. Dia juga harus waspada jikalau ada lelaki yang mendekatinya tidak serius. Lalu, apa Irsyad terlihat tidak serius padanya? Apakah Irsyad lelaki yang sering memainkan wanita?
Anin menggelengkan kepalanya karena bingung dengan cara berpikirnya. Saat di kampung, Anin belum pernah melihat Irsyad menggandeng seorang pacar. Dia hanya dekat dengan dirinya. Dia harus mulai dari mana agar Irsyad kembali kepadanya. Padahal belum seminggu tidak bertemu. Anin merasa resah dan gelisah. Bagaimana nanti Irsyad benar-benar meninggalkannya? Ini tidak lucu. Tidak lucu ini, teriak Anin frustasi. Sehabis sholat subuh seperti biasa, Anin akan bertilawah sebentar. Setelah itu dia membantu tantenya memasak. 1 jam berkutat di dapur, mereka menata semua lauk dan nasi di atas meja makan. Leo yang sudah rapi dengan baju sekolahnya segera duduk di kursi makan dengan lahap. Mia memerintahkan wajah Anin yang tampak kusut. Bukan karena wajah itu tanpa polisan bedak, tetapi seperti ada masalah yang dipendamnya. Nin, kamu cemberut aja beberapa hari ini. Gimana tokomu? Rame? Tanya Mia dengan menyuapkan sesendok nasi ke mulutnya. Ya, gitu deh. Seperti biasa, Tante. Mia belum puas dengan jawaban yang diberikan Anin. Bukan itu jawaban yang ingin dia dengarkan. Kalau sama jawabannya, ada hal lain yang membuatmu banyak pikiran. Pasti ada ya? Selalu saja sih dipendam sendiri. Ujar Mia tetap menatap gelagat Anin yang tidak bersemangat. Dia juga mendengar hela nafas keponakannya itu dengan berat. Hampir seminggu Irsyad gak ada kabar. Aku chat sama cuma centang 1. Aku telepon pun gak ada sautan. Malah operator yang ngomong. Tumben aja gitu. Kalau Anin ke kosannya dia ya gak pantas, Tante. Kamu cinta ya dengan Irsyad? Gak usah gengsi. Dari dulu tuh kamu tuh suka dengannya. Tapi kamu bebal banget kalau dikasih tahu. Ih, masa sih? Tante udah berpengalaman, Nin. Jadi jangan salahkan Tante ya. Anin memikirkan apa yang diucapkan oleh tantenya. Rasanya perutnya tergelitik karena ungkapan cinta Irsyad yang beberapa bulan lalu dia ungkapkan padanya. Namun dengan cepat Anin menolaknya. Anin mengunyah makanannya cukup pelan. Sampai Mia tersenyum sendiri melihat keponakannya yang sedang dalam kebingungan. Wanita cantik itu yakin bahwa Anin akan tahu kebenaran dalam hatinya. Hanya saja keraguannya saat ini masih mendominasi karena takut akan masa lalu. Nin, woi, Nin. Ngelamun aja. Tante antar Leo ke sekolah dulu. Nanti Tante mampir ke pasar. Jangan lupa kunci rumahnya ya. Dan satu lagi, kalau makan jangan sambil melamun. Ucap Mia sambil tertawa. Iya ya tanteku yang cantik. Setelah tantenya dan Leo keluar rumah, Anin tersenyum sendiri melihat kelakuannya. Masa aku cinta sama Irsyad sih? Ini gak bohong kan? Anin menyibukkan diri dengan jualannya. Dia mengembangkan penjualan buku ataupun novel secara online. Ternyata antusias para pembeli saat menerima rencana Anin ke depannya. Hari-harinya menatap layar ponsel dan notebook sebagai catatan pengeluaran maupun penghasilannya per bulan. Beberapa ada yang datang untuk sekedar melihat-lihat dan merasa menemukan buku yang mereka cari. Tak segan langsung membelinya tanpa nego. Ya, jangan kira jualan Anin baik-baik saja selama ini. Kadang ada ibu-ibu yang ingin menawar di bawah harga yang kelewat batas. 1 atau 2 orang kadang sinis gara-gara harga buku yang katanya mahal. Jika dibandingkan dengan toko buku lain, menurut para pembeli lainnya lebih murah dan kondisi fisik buku masih bagus di toko milik Anin. Dia hanya mengelus dada dan selalu tersenyum jika mendengar ucapan orang-orang yang terdengar sarkas di telinganya. Yang dia tahu bahwa rezeki itu tidak akan tertukar kok. Kesibukan Anin selama beberapa bulan belakangan ini ada alasannya. Sebelumnya dia begitu terfokus dengan Irsyad. Tanpa kabar sampai hari ini membuat Anin menyerah untuk memikirkan lelaki yang dijadikan sahabatnya dari kecil. Waktu itu dia sempat pergi menemui Bu Warsi untuk menanyakan perihal keadaan Irsyad. Apakah lelaki itu masih menetap di indekos atau tidak? Ternyata Anin tidak beruntung. Bu Warsi sedang sakit dan menjalankan rawat inap yang cukup lama. Anin pun menyerah karena orang yang sangat tahu tentang keberadaan Irsyad sekarang ini malah jatuh sakit. Mungkin ini takdirnya dijauhkan dengan Irsyad yang sudah dia tolak cintanya. Malam-malam Anin diselimuti oleh kegalauan. Dia hanya termenung menatap langit yang berwarna hitam pekat. Di sana tampak beberapa bintang yang berjauhan.
Mungkin bintang itu adalah dirinya dan Irsyad yang tidak bisa bersatu. Lamanya gadis itu merenung di balik jendela, sehingga tidak tahu kalau ponselnya tiap malam diabaikan kini berkedip. Nama Irsyad terpampang jelas di layar ponselnya. Selarik senyum lebar milik Anin kini kembali lagi saat akan menerima panggilan tersebut. Tiba-tiba panggilan tersebut terputus sebelum Anin menyapa panggilan dari Irsyad. Anin mengernyitkan dahinya. Aneh, hanya satu kata yang terucap di bibir mungilnya. Jari lentiknya kini memencet panggilan yang tadi diputus. Lalu ponsel tersebut ditempelkan ke arah telinganya. Hei Syad, tega banget kamu gak ngasih kabar satupun padaku. Kamu sengaja ngilang gitu ya, biar aku tersiksa kayak gini. Kamu sekarang di mana, Syad? Anin bicara dengan terbatas setelah teleponnya tersambung. Lelan air matanya meluncur seketika. Benar kata Mia, dia rindu dengan Irsyad, bukan sebagai sahabat, tetapi sebagai kekasih. Namun beberapa menit tidak ada jawaban dari ucapan yang dilontarkan Anin. Dia melihat layar ponselnya yang masih terhubung dengan nomor Irsyad. Akan tetapi tidak ada suara yang ditangkap oleh telinga Anin. Halo, Irsyad, ini kamu kan? Kamu jangan bercanda gini, gak lucu tahu. Anin merasa kesal. Hampir saja dia memutus panggilan tersebut sebelum ada suara perempuan berucap. Halo, dengan siapa ini ya? Jantung Anin berhenti beberapa detik, kaget karena bukan suara Irsyad yang menjawab, melainkan suara seseorang perempuan. Hah? Siapa dia ya? Gumam Anin dalam hati dengan perasaan yang was-was. Dia memastikan bahwa dia menelpon orang yang selama ini dia rindukan. Tetapi kenapa dijawab oleh orang lain? Perempuan pula yang menjawabnya. Seketika Anin berpikiran buruk. Dia rasa perempuan itu adalah pacarnya Irsyad. Anin memastikan bahwa dia menelpon orang yang selama ini dia rindukan. Tetapi kenapa dijawab orang yang lain? Aku temannya Irsyad. Kakak siapanya Irsyad ya? Kok kakak yang megang ponselnya? Dia tidak tahu jika Anin dianggap ingin tahu privasi seseorang sekarang. Dia juga tidak ingin rasa penasaran yang membunuhnya malam ini jikalau tidak bertanya. Oh, temannya Mas Irsyad ya? Perkenalkan, aku tunangannya Mas Irsyad. Namaku Sisi. Takdir apa yang direncanakan oleh Tuhan. Jantungnya berdegup dengan kencang. Tangannya mulai gemetar karena sangat terkejut mendengar kenyataan yang dia baru saja dengar. Oh, kenapa dia gak cerita kalau udah tunangan ya? Main hilang aja. By the way, selamat ya. Semoga berjalan lancar sampai hari H. Makasih. Oh ya, udah dulu ya. Udah malam, bye. Anin langsung memutus panggilan tersebut secara sepihak. Luruh sudah kerinduannya. Ternyata Irsyad yang lama tak muncul di hadapannya kini sudah bertunangan dengan perempuan lain. Anin menangis terseduh. Sesakit inikah jika rasa cintanya yang hadir dalam hatinya harus terkikis begitu saja? Siapa yang telepon sih? Tanya Irsyad sembari kedua tangannya mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dia mendengar ponselnya berbunyi saat dirinya membasuh badan di kamar mandi di peraduannya. Dan dia juga mendengar seseorang berbicara. Ternyata Sisi keponakannya. Gadis yang baru sekolah menengah atas itu malah senyum-senyum tidak jelas, sampai bibir mungilnya berucap, "Dari my love?" Irsyad seketika menoleh menatap Sisi. Kakinya langsung berderap dan langsung meraih ponselnya yang digenggam Sisi. Kamu ngomong apa tadi? Perasaan Irsyad mulai tak menentu. Pasalnya nomor tadi dia hubungi balik, tetapi malah tidak bisa. Alamat diblokir nomornya. Aku bilang aku tunangannya Mas Irsyad. Tawa Sisi menguar. Lalu dia diam karena merasa tidak enak hati setelah menatap wajah saudaranya bereaksi dingin. Namun terlihat jelas otot rahangnya berubah. Apa? Kamu bilang gitu? Astaga. Aduh. Dia pacarmu ya Mas? Suaranya lembut banget. Selamat merayu si pacar ya. Sisi langsung keluar berlari dari kamar tersebut sembari tertawa. Lelaki itu hanya mengusap wajahnya dengan kasar. Tinggal di kampung yang jauh dari perkotaan membuat di tempat ini susah sinyal. Entah kenapa hari ini Anin bisa menghubunginya, malah yang mengangkat telepon tadi itu keponakannya yang bandel, atau Sisi yang lebih dulu mengutak-atik ponselnya. Dia lupa belum mengabari Anin kalau dirinya pulang kampung untuk menjenguk ibunya. Kata ayahnya ibunya sakit. Iya emang sakit,
Tetapi malah Irsyad yang dikejutkan karena ulang tahunnya dirayakan saat itu juga. Irsyad baru ingat 2 hari setelah tinggal di kampung tidak menghubungi Anin. Setelah dibuka nomor WhatsApp-nya, ternyata tidak ada foto profilnya. Lagi-lagi nomornya diblokir oleh Anin. Kini Irsyad dengan segala kegundahan hatinya memberanikan diri untuk menghubungi balik nomor Anin. Tidak ada suara di seberang. Lantas dia lihat lagi layar ponselnya yang menampilkan aplikasi hijau dengan gambar gagang telepon. Laki-laki itu tertunduk dengan lesu. Apa Anin cemburu ya sampai dia memblokir nomorku lagi? Dia rebahkan badannya, lambat-lambat Irsyad tersenyum tipis. Dia yakin kalau Anin cemburu berarti dia cinta dengannya. Untung kau Anin jauh. Kalau dekat akan ku peluk dirimu. Nin, aku kangen kamu. Anin tidak peduli jika badannya sudah kepayahan. Setiap hari dia membuka tokonya tanpa berniat untuk meliburkan diri sebarang sehari pun. Semenjak dia mendengar bahwa Irsyad sudah bertunangan, dia menjauh teratur. Dan dia juga sengaja memblokir nomor tersebut agar Irsyad tidak menghubunginya balik. Sampai beberapa bulan lamanya Anin tetap bekerja keras tanpa henti, sehingga Mia merasa heran saat gadis itu ditanya, selalu menjawab baik-baik saja. Mia tahu jika Anin suka memandang masalahnya sendiri, tetapi Mia juga tidak mau memaksanya untuk menjelaskan perkara apa yang dihadapi keponakannya itu. Toh dia juga sudah dewasa. Kegigihan Anin dalam bekerja membuahkan hasil. Uang yang selama ini didapat dari berjualan buku dia tabung dan nominalnya cukup banyak. Dia berencana ingin membuka toko cabang. Mia yang mendengar usul tersebut girang bukan main. Properti yang dia beli seperti rak buku, etalase, beberapa kursi sudah dia beli secara online. Anin tak ingin meminta Hasan untuk membantunya karena dia bukan apa-apanya. Hasan hanya pelanggannya itu saja. Semenjak Irsyad tidak pernah lagi datang ke ruko, Hasan yang selalu menggantikannya. Namun gara-gara hari itu, hari di mana membuat hubungan pembeli dan penjual semakin renggang, bagaimana tidak, Hasan menyatakan cintanya saat Anin akan menutup rukonya. Tanpa berpikir panjang, Anin langsung menolak cinta Hasan. Sekarang dia membersihkan toko kedua yang akan segera dibuka. Jaraknya sekitaran 1 kilometer dari Jalan Waskito. Badan Anin lumayan lelah sekarang. Dia duduk dengan meluruskan kakinya sejenak. Tak mau tahu jika ubin yang dia duduki masih berdebu. Matanya mulai mengembun. Tidak lama kemudian netranya sudah digenangi air mata yang siap terjun ke pipinya. Dia segera mengusapnya, namun berkali-kali dia lakukan hal itu pun percuma. Kemudian tangis Anin pun pecah. Dia menggigit bibir bawahnya agar suara tangisnya tidak mengundang orang di luar sana. Dia terlihat sangat memilukan. Anin teringat dengan lelaki itu. Hanya lelaki itu yang selalu membantunya saat dirinya kesusahan. Dia teringat lelaki itu membantu mengangkat kardus yang lumayan berat ke dalam rukonya. Selain itu, dia sampai mengajukan cuti jauh hari hanya untuk membantunya. Lelaki itu yang tiap malam selalu menghiburnya di kala penat. Iya, lelaki itu adalah Irsyad. Dia berbohong jika sudah melupakannya. Nyatanya kenangan itu terus menari-nari di kepalanya. Anin masih sesenggukan. Dia merasa jengkel karena tidak bisa menahan air matanya yang terus turun tanpa permisi. Tiba-tiba Anin merasakan rengkuhan erat dari belakang. Dia segera berontak karena takut dengan hal buruk yang akan menimpanya. Hampir saja mulutnya berteriak sebelum orang yang memeluknya meminta maaf. Anin terkesiap. Suara itu yang telah lama dia rindukan. Benarkah dia atau Anin berhalusinasi sekarang? Irsyad terus meminta maaf sambil kedua tangannya merengkuh pujaan hatinya. Berbulan-bulan lamanya dia meninggalkan sang pujaan hati dengan tidak adanya kabar yang pasti. Dia merasa bersalah, apalagi melihat Anin menantangi sendirian dengan badannya bersandar di etalase. Membuat hati Irsyad ikut remuk melihatnya. Sangat rapuh sekali Anin saat ini. Irsyad yang begitu bodohnya membiarkan gadis yang dicintainya hidup dengan beban berat yang ditanggung sendirian. Lepaskan aku, Anin berucap dengan suara putus-putus. Enggak, aku gak mau lepasin kamu. Diamlah beberapa menit aja. Aku sangat rindu padamu, saut Irsyad dengan dagunya menempel ke bahu Anin. Anin hanya diam tak menanggapi. Bagaimana bisa Irsyad rindu dengannya padahal dia sudah bertunangan? Syad, malu kalau dilihat orang, kata Anin dengan memaksa melepas pelukan dari Irsyad.
Lelaki itu tersenyum tipis lalu tangannya mengusap air mata Anin yang membasahi pipinya. Maaf ya, membuatmu nangis gini. Ada alasan kenapa aku lama gak nemuin kamu. Alasannya mau tunangan, ya kan? Anin mencebik. Kenapa juga Irsad peduli dengannya? Enggak, kamu salah paham, Nin. Anak itu adalah keponakanku. Maksudnya kamu tunangan dengan keponakanmu gitu? Ih, pedofil, ucap Anin dengan sarkas. Dia tidak peduli jika lelaki yang mengambil hatinya itu kesal, karena dia memang sengaja memancing kemarahan. Aduh, gak gitu, ayo ikut aku. Aku jelasin semuanya biar kamu gak salah paham begini. Anin menolak ajakan Irsad. Namun Irsad sudah menutup pintu toko dan memberikan kuncinya pada Anin. Kini mereka ada di sebuah kedai es krim. Nampak es krim vanila di gelas kaca mungil yang isinya sudah berpindah separuh ke lambung Anin. Katanya es krim bisa mengembalikan mood seseorang yang sedang bersedih. Dan lihat, Anin sangat menikmatinya. Beberapa bulan yang lalu, aku ditelepon ayah karena ibu sedang sakit. Diabetesnya kambuh. Aku langsung pulang kampung dan lupa mengabarimu saking paniknya. Dan aku juga gak bisa balik lagi ke sini karena tiap bulan nganterin ibu kontrol ke rumah sakit. Selain itu, aku kerja di showroom milik ayah yang baru dibuka. Soal gak ngabarin kamu, itu karena sinyal di sana gak ada. Aku juga kepikiran kamu, jadi jangan salah sangka lah, kata Irsad panjang lebar. Kini dia lega melihat tambatan hatinya ada di depan netranya. Kedua tangannya menggenggam tangan Anin di atas meja. Gadis itu juga nampak tak keberatan. Meskipun Anin fokus pada es krim yang dilahapnya, tetapi telinganya mendengar cerita Irsad dengan detail. Tak disangka, lelaki itu sangat gelisah juga, sama sepertinya yang beberapa bulan lalu hampir gila karena rindu. Lalu perempuan itu siapa? Irsad mendekatkan ke arah Anin. Aku telepon dia ya. Dia anak yang bandel. Dia tuh keponakanku, bukan tunanganku. Kamu dibohongi. Setelah tahu dia baru aja angkat telepon darimu. Aku langsung menghubungimu. Ternyata malah diblokir. Habis aku kesel. Kamu gak kesel, tapi cemburu. Tak berapa lama terpampang wajah ayu gadis di seberang sana dengan wajah sumringah menatap Irsad. Tumben mas, ada apa? Tanya Sisi. Cepat minta maaf sama Mbak Anin. Kamu bikin masalah aja, cepetan. Oh alah, Mas Irsad sama Mbak Anin. Maaf Mbak, aku hanya bercanda kok. Kirain Mas gak punya pacar. Tahu-taunya punya beneran. Maaf ya Mbak. Sisi menanggupkan kedua tangannya. Anin mengulas senyum. Iya, aku maafin kok. Tapi kita gak pacar. Irsad langsung memutuskan panggilan tersebut. Dia langsung menatap Anin lama dan tidak peduli dengan omongan yang dilontarkan Anin. Kok langsung dimatiin? Aku belum selesai ngomongnya. Sungut Anin. Nin, kamu gak usah mendem sendirilah. Aku tahu perasaanmu. Aku pun setia menunggumu biar nerima aku dan hari ini, jam ini, menit ini. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Gak mau? Loh, kamu kenapa sih? Seneng gitu ya, nyiksa diri sendiri. Anin menunduk merasa bersalah. Bukan gitu. Apa dong? Masa nyatain cinta di kedai? Gak romantis banget. Jadi kamu maunya di mana? Atau kemana? Di atas menara Eiffel? Di tengah Danau Toba? Atau di atas roller coaster? Ish, kok gitu, gak lucu tahu. Itu namanya hidup semati, Nin. Mau gak? Anin gelagapan dengan lamaran Irsad secara tiba-tiba. Bukan ini yang dia inginkan. Dari dulu dia ingin momen yang romantis agar kenangan manis itu selalu dia ingat sampai tua nanti. Namun nyatanya dia dilamar di kedai es krim dengan pakaian yang dikenakannya sangat kusut. Apalagi bagaimana wajahnya sekarang. Mungkin bedaknya sudah luntur saat dia menangis tadi. Gak romantis banget. Anin pura-pura kesal, dia memanyunkan bibirnya. Irsad melihat tingkah Anin saat ini membuatnya gatal ingin mencubit pipi tembam itu. Emangnya mau di mana? Tanya Irsad dengan seulas senyum yang menawan. Enggak, aku bercanda kok. Jawab Anin dengan senyum lebarnya sampai terlihat giginya yang berderet rapi. Kamu belum jawab pertanyaanku yang tadi. Kamu harus nerima pinanganku, Nin. Kita gak akan pacaran.
Enggak, jadi langsung nikah aja. Tapi ya kebanyakan ya pacaran dulu, harus mengenali kekurangan pasangan satu sama lain. Kita udah kelewat dewasa, Nin. Gak usah pacaran lah. Nanti aja pacarannya pas sudah nikah. Apalagi kita udah saling kenal dari kecil. Mau dilihat kekurangannya sampai kapan? Umurku sudah kepala 3 ini. Anin terkekeh. Dia hanya mencoba menggoda Irsyad. Ih, gitu aja ngambek. Ntar gantengnya hilang loh. Iya mas, aku terima pinanganmu. Aku juga sangat terima kasih karena kamu selalu ada buatku. Hati Irsyad menghangat setelah mendengar jawaban Anin yang telah menerima pinangannya. Selain itu dia juga memanggil dirinya dengan sebutan mas. Hati Anin tidak menampik. Jika dirinya benar-benar terpana asmara oleh lelaki yang sudah lama menjadi sahabatnya, dia tidak bisa menolak pinangan lelaki itu. Anin juga tahu kesungguhan hati seorang Irsyad. Lelaki itu yang tanpa celah telah menerimanya dengan segala kekurangannya. Irsyad langsung mengantar Anin pulang setelah mereka berkutat dengan sapu dan kemoceng di toko Anin yang baru. Senja di ufuk barat hampir saja tenggelam. Anin sangat bersyukur. Pekerjaan yang dipikirnya akan memakan waktu lama ternyata cukup sehari untuk menyelesaikannya. Ini semua bantuan dari kekasih hatinya. Oh iya Nin, gimana kabar persidangan yang terakhir itu? Maaf aku gak mendampingimu saat itu. Gak apa-apa kok. Eldrick murni bersalah dan diberi tuntutan beberapa tahun penjara. Moga dia cerah dengan apa yang dilakukannya lah. Aku balik dulu ya. Maaf gak bisa mampir, biar gak kemalaman pulangnya. Aku ceritakan ke orang tuaku dulu dan semuanya aku yang urus. Kamu jangan khawatir. Iya mas, hati-hati di jalan. Anin melambaikan tangannya sampai punggung Irsyad tak terlihat saat dia berbelok ke jalan perempatan. Dia masuk ke rumah dengan sambutan harumnya masakan dari meja makan. Anin sedikit berlari dan langsung mengambil udang crispy yang masih panas. Aduh, panas. Anin meniup udang di tangannya yang masih panas. Mia menggelengkan kepalanya melihat tingkah Anin. Uapnya masih mengepul begitu malah diambil. Cepat basuh jarimu, biar gak melepuh tuh. Titah Mia. Anin meringis kesakitan merasakan jari telunjuk dan ibu jarinya sedikit nyeri. Saking senangnya dengan hari ini sampai dia tidak tahu kalau udang yang diambilnya masih panas. Anin langsung tersenyum dengan tingkahnya. Tadi Irsyad kesini nyari kamu karena ruko tutup ya, tante ngasih tahu alamat toko cabangmu. Dia tadi kesana betulan gak? Anin mengangguk dan tersenyum malu. Ah bener dugaan tante, makanya kamu senyum terus dari tadi. Memangnya ada apa sih? Anin menceritakan kejadian pertemuan tak disangkanya dengan Irsyad. Lalu dia bercerita tentang pinangan yang diterimanya dari lelaki berhidung bangir itu. Mia terkejut sampai kedua tangannya menutup mulutnya. Kemudian dipeluknya Anin dengan erat. Mia sampai menangis saking terharunya. Mia mengurai pelukannya dan berkata, Nin, apa kamu gak bercerita juga pada ayahmu di kampung? Bukan tante mengusir ya, cuma pas akad nikah nanti pasti kamu butuh ayahmu untuk jadi walinya. Senyum Anin seketika surut. Dia jadi teringat dengan ayahnya yang sudah lama dia tinggalkan. Bagaimana kabar beliau sekarang? Apa Anin pantas dijadikan anak durhaka? Namun itu semua dilakukan karena terpaksa. Tapi Anin takut. Takut kenapa? 2 tahun lebih kamu tinggal di sini, dan selama 2 tahun itu ayahmu pasti kangen denganmu. Bukan tante mau mencampuri urusanmu, tapi lebih baik hapus prasangka burukmu itu. Seburuk-buruknya perlakuan ayahmu padamu dulu, dia tetap ayahmu juga. Jika dia meninggal nanti, apa kamu gak akan kecewa? Air mata Anin mengembun. Dirangkulnya tubuh Mia yang masih di hadapannya. Tangisannya pun pecah, mata hatinya baru terbuka. Bagaimana bisa dia meninggalkan ayahnya selama itu sendirian di kampung? Sudah, jangan bersedih. Besok atau lusa, segeralah kamu ke kampung. Pasti ayahmu senang kalau kamu pulang. Dan jangan lupa, kamu harus senyum dan minta maaf lah. Pasti ayahmu juga rindu denganmu. Ceritakan kalau kamu dipinang oleh Irsyad, sekaligus minta restunya. Mana ada seorang ayah selamanya benci dengan anak semata wayangnya ini? Iya tante, Anin jadi gak sabar ketemu ayah. Bisa-bisanya aku lupa dengan ayahku sendiri. Selepas bercerita banyak dengan lelehan air mata, membuat kepala Anin sedikit pening dan mengantuk.
Setelah sholat maghrib dia menghubungi Irsyad. Rencananya dia akan memberitahukan pada kekasihnya bahwa dia akan pulang kampung besok pagi. Anin tidak mau menunda waktu, karena selama 2 tahun itu sudah lama baginya untuk kabur dan secepatnya dia pulang ke kota kelahirannya. Hei sayang, belum sehari ketemu udah kangen aja, ada apa? Seloroh Irsyad di seberang sana. Aku ada apa sayang? Anin, kamu kenapa? Anin tertawa keras mendengar Irsyad begitu panik setelah menangkap suara gadisnya itu mengadu. Irsyad di seberang sana tampak frustasi karena tahu Anin sedang menjahilinya. Awas kamu ya. Maaf. Anin masih tertawa tetapi tidak sekeras tadi. Anin langsung duduk di tepi ranjang dengan mendekap sebuah bantal. Gadis berhijab nude itu langsung memasang raut serius. Mas, panggil Anin. Gak dengar? Ih, kok gitu? Biarin. Jangan ulangi lagi, aku gak suka. Jantungku kayak mau copot dengar kamu merintih, ujar Irsyad. Maaf ya sayang, aku kelewatan bercandanya. Udah berani panggil sayang ya? Goda Irsyad. Dia membayangkan betapa meronanya pipi Anin sekarang. Kenapa tidak dari dulu saja mereka seperti ini? Takdir sungguh tidak terduga. Anin tersipu, kedua tangannya menutup wajahnya. Lalu dia mengutarakan maksud kenapa dia menghubungi Irsyad. Besok pagi aku akan datang, jadi kita sama-sama pulang ke kampung. Ayahmu pasti senang lihat anak perempuannya udah pulang, ucap Irsyad. Aku jahat banget ya, ninggalin ayah selama itu. Anin merenung. Penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Tiada upaya yang bisa ditepis karena takdir. Lalu akan takdir baru mungkin akan mengembalikan kebahagiaan ayahnya. Udah, jangan ngomong gitu. Aku belum sempat cerita tentang ayahmu saat aku di kampung kemarin ya. Pak Imran lama gak kerja karena asmanya kambuh. Jadi aku berinisiatif untuk ngantar ayahmu ke puskesmas. Syukurlah, sekarang udah bisa melakukan aktivitas seperti semula. Benarkah? Astaga mas, aku jadi gak tega ngelihat ayah sakit. Lalu gimana keadaan ayah? Sebelum ayah dapat kerjaan bagaimana? Ayah makan apa saat itu mas? Kenapa aku tega begini ya dengan ayah? Tangis Anin membuat Irsyad kelimpungan di sana karena dipisahkan oleh jarak. Mana bisa Irsyad memeluk gadisnya itu. Dia hanya menenangkan Anin dengan rayuannya. Udah. Untung jauh. Kalau deket udah tak cium kamu. Ih, gak lucu mas. Bisa-bisanya sih masih aja godain aku. Semenjak di kampung, setiap bulan aku memberikan beberapa uang untuk keperluan sehari-hari pada beliau. Ya awalnya Pak Imran menolak, tapi setelah aku beritahu kalau uang itu darimu, sebenarnya beliau gak nerima. Dan setelah ayahmu kubujuk, beliau senang dan nangis haru. Lalu aku bercerita banyak tentang kamu saat kita masih bertemu di Surabaya. Gimana? Udah gak usah sedih lagi? Anin tersenyum kembali. Yang dia khawatirkan tidak terjadi karena ada bantuan lelaki yang menjadi pahlawannya saat ini. Akan tetapi dia baru sadar berapa nominal yang harus dibayar olehnya ke Irsyad. Mas, totalnya berapa ya yang Mas Irsyad berikan ke ayah? Besok mampir ke mesin ATM ya, sekalian bayar hutangku ke kamu. Gak usah sayang, aku gak keberatan kok. Berapapun duit yang aku kasih ke calon ayah mertua itu pun duitmu juga. Siapa yang tidak takjub mendengar pengakuan Irsyad yang sangat peduli dengan Imran ayah Anin. Anin sampai terharu mendengarnya. Dia tidak salah memilih Irsyad sebagai pendampingnya kelak. Berbagai kesulitan yang dihadapi selalu saja dia yang pertama membantunya. Makasih banget mas, udah bantu banyak. Aku sampai gak bisa ngomong apa lagi. Ya namanya manusia ya saling tolong menolong. Ya udah, kayaknya udah isya ini. Tunggu aku besok ya. Iya. Sekitar jam 8 pagi Irsyad sudah menemui Anin di rumah tantenya. Namun Irsyad tidak mendapati Mia di rumahnya. Hanya ada Anin seseorang. Di mana tante Mia? Kok sepi? Tanya Irsyad merapikan kemejanya. Om pulang dari kemarin, jadi mereka ke wahana bermain. Ini kunci rumah aku bawa sekalian lah, karena tante punya cadangannya kok. Oh ya? Yaudah kita berangkat kalau gitu. Anin duduk di kursi mobil bagian depan setelah Irsyad membukakan pintunya. Romantis, satu kata yang pantas buat Irsyad. Sengaja Irsyad membawa mobil karena perjalanan menuju kampung lumayan lama. Kasihan kalau Anin kepanasan di jalan. Gadisnya juga bisa tertidur kalau dia mengantuk.
Keduanya mengobrol tentang masa lalu mereka. Anin kecil yang suka merajuk dan Irsad yang pandai menyelamatkan situasi menjadikan Anin kecil sangat menyukai lelaki itu. Anin menganggap Irsad sebagai kakak kandung juga dulunya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.